kita mulai. Selamat datang di kanal YouTube Telas di seri konten Bincang Pengalaman. Dan kali ini udah sama Alda. Kenapa Alda diwawancara atau kenapa Alda dimasukin ke salah satu episode di Bincang Pengalaman? Karena dia berpengalaman sebagai seorang badis. Nah, apa itu badis dah? Jadi badis tuh orang yang membantu. Jadi kita nih punya acara nih. Saya udah tahu definisi aslinya bagaimana ya. Itu tuh sebenarnya LO dalam bentuk informal, license officer. Nah, jadi kemarin tuh kita punya acara nih. Namanya apa tuh? SCLS, Summer Course on Law and Syariah. Nah, badis itu salah satu divisi yang membantu orang-orang dari luar. Oh, ini tangan saya. Nggak apa-apa, lanjut. Orang-orang dari luar tuh kan banyak ya itu pesertanya dari luar negeri. Buat bantu mereka di sini gitu, in terms of studinya atau in terms of hal-hal yang butuhin gitu juga. Kemarin kebagian mendampingi orang mana aja? Malaysia saja. Berapa orang? 9. Terus ya segitu. Dan apa? Dan satu dari Palestina. Itu kan berapa badis tuh waktu SCLS? SCLS ada 4 badis. Saya termasuk salah satunya. Perlu disebutin orang-orangnya? Perlu. 3 lagi siapa? 3 lagi tuh ada Kak Ilka, ada Labib, ada yang terakhir Bang Hanan nih. Kenapa itu? Kenapa Alda mau jadi apa namanya? Apa sih tadi namanya? Badis. Badis. Kenapa mau jadi badis? Soalnya sebelumnya itu kan perihal SCLS, aku sama Hanan dihubungi duluan sama Kak Alani. Ditanyain kira-kira kamu mau jadi apa was di acara ini? Aku bilang kan gak mau Kak, gak mau. Kayak aku kan selalu menolak di awal ketika dimintai hal tersebut. Terus aku tuh antara jadi badis atau jadi humas. Nah, aku pilih humas aja Kak, humas. Terus yaudah kalau lu humas berarti Hanan badis. Nah, aku mikirnya ribet jadi badis tuh. Ribet tuh dalam artian kita kan menyambut orang luar tuh. Kita menyambut orang yang bukan dari sini. Otomatis kan bahasanya beda, culture-nya beda, behavior-nya beda. Terus aku kayak menolak untuk mau beribet-ribet dan tentang hal itu. Nah, kenyataannya seperti apa? Kenyataannya emang quite ribet ya. Tapi seru aja gitu. Nah, sebenarnya aku mau cerita nih. Ya abang kan cerita kenapa tadi bisa jadi badis tuh kan. Nah, ya boleh. Kenapa milih jadi badis. Aku tuh sebenarnya kan kemarin belum ada role di itu tuh. Aku pengen pokoknya ikut. Sebenarnya aku nggak pilih di awal. Di panitia? Iya. Terus aku bilang kan, aku mau jadi panitia gitu. Tolonglah masukin aku gitu kan. Terus iya tunggu nanti pesertanya bertambah, nanti kamu dibutuhin gitu. Nah, nggak dibutuhin sih kayaknya, nanti kamu dimasukin gitu pokoknya. Nunggu peserta yang pertama, aku nunggu nih kan, harus nunggu nih buat aku masuk. Terus akhirnya nambah 3 atau berapa orang, terus aku masuk jadi badis. Sebenarnya targetnya aku nggak tahu mau jadi apa pokoknya. Yang penting aku jadi panitia. Terus dimasukin ke badis gladly. Nah, berarti lanjut dulu. Ya, pertanyaan selanjutnya, kenapa mau jadi panitia? Kebetulan ya, salah satu dosen tuh bilang kayak gini. Kalian tuh kalau libur tuh gak usah balik lah ke kampung. Panitiaan aja di sini. Terus saya langsung kayak tercuci gitu otak saya kayak, oh iya ya ngapain saya balik ke kampung kalau misalnya saya di sini bisa mengembangkan diri, bertemu orang lebih banyak gitu kan. Terus ya udah saya begging buat saya dimasukin di panitiaan. Saya masuk. Jadi kamu nggak balik? Nggak balik. Balik juga kan? Balik, tapi kan kalau misal seharusnya saya bisa 2 bulan kan, tapi jadi 1 bulan kurang pokoknya. Nah, gimana kenyataan menjadi badis? Kenyataannya seru kok. Apa tuh serunya di mana? Apakah yang hal-hal ribet yang ku khawatirkan di awal tuh terjadi atau ternyata terjadi dan terobati dengan serunya atau bahkan tidak terjadi sama sekali? Ini harus aku berpikir dulu ya. Takut nanti salah kata-kata. Ya, silahkan. Jadi sebenarnya ribetnya betul. Terobati juga betul. Karena kepanitiaan yang aku ikuti ini SCLS ini betul-betul seru. Kayak kita betul-betul berinteraksi dengan mereka. Aku juga ikut kelas tuh. Jadi makin oke lah buat pertukaran pikiran dengan orang yang memang culture-nya tuh beda gitu loh sama mereka. Terus kayak
balik lagi keribetan tadi. Memang betul-betul ribet sobat. Kayak kan, tapi sebenarnya humas juga ribet kan? Iya. Tapi ini ya, kalau aku dari kacamata humas, aku jujur, aku tuh dalam mengordinir acara itu bukan orang yang terbiasa kesana kemari. Jadi sebenarnya aku lebih terbiasa di divisi acara, kayak konsep acara kayak gimana, harus ngapain gitu-gitu kan. Nah, kayaknya ini pengalaman pertamaku jadi humas di SCLS. Makanya aku lelet kerja jadi humas tuh. Lelet tuh nggak berinisiatif untuk mencari tahu gitu. Nah, tapi dibantu sama Arya. Arya waktu itu kan belum masuk ke panitiaan tuh. Masih aku sendiri gitu humas. Dan yang harus dikunjungi tuh banyak gitu. Kayak tempat-tempat kan SCLS tuh bukan hanya kelas tuh. Iya. Dia ada apa namanya? Leisure tuh leisure main. Aku itu bukan Apa sih leisure, namanya? nama aslinya Cultural kita buat. immersion. Iya, itu bukan cultural leisure. immersion. Ya. Itu jadi setiap 1 minggu dalam kurun waktu 1 bulan kan diajak jalan-jalan tuh. Nah, aku nih nggak terbiasa menghadapi momen seperti itu. Kayak aku datang ke suatu tempat bertanya terkait hal-hal yang akan terjadi ketika kita berkunjung di kemudian hari. Terus aku nggak nemu nggak nemu kayak itu tuh harus gimana gitu. Kayak aku harus survei. Terus apa yang dibahas? Gimana sih cara bernegosiasi? Gimana sih cara mengabari? Nah, cuman dari acara ICLS ini aku jadi tahu ternyata pihak yang kita survei itu ternyata punya kecenderungan untuk ngebantu kita juga gitu. Kayak misal yang aku survei itu Tembi bukan abang? Tembi salah satunya. Ketika survei ke Tembi, aku Dila sama Kak Fensky kalau gak salah ya. Nah, aku kan mikirnya Tembi itu salah satu yang yang mahal gitulah. Jadi aku mikirnya kayak ini survei harus bawa apa aja nih, kita harus ngasih informasi apa aja. Ternyata pas ke sana malah si Mas Dosonya, namanya Mas Doso, itu kooperatif juga, kayak tanya-tanya kira-kira acaranya kapan, berapa orang. Terus yang kutakutkan tuh harus ngasih angka pasti gitu loh. Kayak berapa biayanya, berapa orang gitu-gitu. Ternyata dia baik. Terus nanti kabarin aja kalau jadi. Nah, itu sih pengalamanku di humas bersama Arya. Arya kan rada kocak ya orangnya. Jadi sejauh ini terbantu sih selama di humas. Kalau di Badis sendiri gimana dinamika antara Badis atau ini yang kamu rasa selama jadi Badis sih? Yang aku rasa nih, jadi kan kita Sabtu Minggu tuh wajib ikut pokoknya kan kalau Badis tuh buat menemani mereka yang cultural immersion itu. Nah, jadi tuh saya tuh emang harus passionate gitu setiap Sabtu sama Minggu buat ikut. Nah, ini saya lupa saya mau kemana tadi. Nah, kebetulan saya rasa divisi saya ini sangat membantu gitu loh. Orang-orang di divisi saya tuh sangat membantu satu sama lain. Saya nggak mau include diri lah, takut memuji diri. Iya, nggak apa-apa. 3 orang nih sangat-sangat membantu. Ketuanya oke nih. Jangan senyum. Ini kalau Bang Hanan ngeliat nih. Oh ya. Gitu kan. Terus Kak Ilka juga oke betul kan buat membantu saya menjadi saya ini pertama kali kan jadi Badis, sedangkan Kak Ilka udah pernah. Terus kan aku kan masih clueless nih apa yang mau aku lakuin gitu kan. Terus tapi kakak itu betul-betul bantu, nanti ini gini, nanti ini gitu. Jadi temenin gitu. Oke, jangan apa. Jadi oke betul. Oke, betul. Apa yang paling bikin, kan ada nih kayak spektrum perasaanmu atau dominasi perasaanmu ketika jadi Badis. Apa hal yang bikin kamu tetap senang melakukan job desk itu gitu sebagai seorang Badis? Karena jalan-jalannya. Oh, karena jalan-jalan. Iya, karena jalan-jalannya kah? Iya. Kayak cultural immersion gitu-gitu. Cultural immersion emang betul-betul fun tuh loh. Kayak aku ini kan baru di Jogja nih. Sama kayak mereka kan. Aku juga baru nggak sampai setahun itu. Mereka juga baru sebulan kan. Nah, banyak hal yang betul-betul aku juga baru tahu gitu. Bahkan ke keraton aku belum pernah, gara-gara acara ini aku jadi pernah. Jadi aku juga tertarik gitu kan. Terus mereka juga sama. Jadi sama-sama gitu. Buat mengetahui hal baru. Jadi jalan-jalan yang paling bikin. Kalau kebalikannya nih, kalau tantangan yang paling bikin ternyata menjadi Badis itu berat. Itu kalau misalnya kita nih pergi ke suatu tempat nih, terus itu kan tentang
biasa banyak ada yang perlu informasi buat disampaikan ke mereka pasti tuh kan, kayak museum tuh. Nah, kendala terbesar kalau kita ke museum tuh nggak ada yang translator bahasa Inggris. Dari sananya. Iya, dari sananya. Apa tuh tugas badis? Kita yang translate. Terus kayak, waduh gitu kan, saya nggak jago nih. Terus kayak belum terbiasa, jadi mulai mencoba saat menjadi badis. Nah, itu kan yang berarti kan salah satu kendalanya tuh dalam bahasa ya. Nah, ketika kamu tahu bahwa kendalanya bahasa, itu ketika ngobrol sama, meskipun mereka dari Malaysia dan kita serumpun ya, kayak dikit-dikit pakai bahasa Melayu, dikit-dikit kita pakai bahasa Indonesia, cuman commonly we use English gitu. Satu pertanyaan sih, what things that makes you dare to speak English with them? The thing, no reason sebenarnya. Saya juga pengen buat ngelatih, but also mereka juga nyambungnya juga bahasa Inggris kadang. Jadi why don't we just try to speak English to each other gitu. Ini satu momen ketika nih, jadi kan ini baru pertama nih mereka datang ke sini nih kan, terus mereka minta tolong tuh, ayo bantu, enggak gitu bahasanya, boleh tolong bantuin dak gitu kan, in English nih kan, boleh tolong bantuin kita buat barang-barang kita enggak, maksudnya bantu cari tempatnya, mereka nggak tahu di sini kan, buat beli itu, soalnya kan di Unires nggak ada dijual, jadi mereka tolong bantuin tempatnya apa gimana gitu kan. Terus nih saya kan kayak, oh, soalnya dari sejak awal mereka sampai saya pakai Inggris. Nah, waktu beli juga saya pakai bahasa Inggris kan buat kayak bilang ini gini itu. The thing is, one of them said kayak aku bisa bahasa Indonesia, terus the fact that dia juga pengen berlatih bahasa Indonesia. Jadi kayak ada perasaan kayak ini aku harus pakai bahasa apa, dia juga pengen belajar, aku juga pengen. Jadi kadang kita berubah-ubah kapan mau bahasa Indonesia, kapan bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Iya sih, kayak karena mereka dari Malaysia juga kan, terus kita dari Indo. Sebenarnya banyak kesamaan gitu. Kayak ketika kita bicara bahasa Indonesia pun mereka sedikitnya paham gitu. Selain jalan-jalan, apalagi yang kalau aku pribadi, saya kan orangnya tidak terlalu pede dengan orang baru. Nah, jadi ketika ngelihat, apalagi mereka dari Malaysia gitu, aku justru kayak Bang Sukro kan aktif betul ya dia. Kayak waktu pembukaan tuh dia temuin satu orang buat memperkenalkan diri. Nah, aku tuh enggak. Cuman dari sana aku jadi mikir bahwa oh ternyata mereka nih baik juga gitu. Baik tuh berarti bahwa enggak semua orang baru punya stigma buruk terhadap orang baru yang lain gitu. Makanya ketika mereka berusaha nyapa, berusaha ngasih tahu, ya sekedar menyapa gitu-gitu, aku mulai oh gini ya ternyata. Nah di sana saya berpikir sepertinya menjadi badis itu seru, berkomunikasi dengan mereka. Terus sekarang masih keep in touch juga kau sama mereka masih sebenarnya, tapi ya karena kita juga punya kesibukan satu sama lain, mungkin nggak yang kayak sering banget gitu. Iya ya. Dan mereka kan usianya lebih tua dari kita kan, kayak beda 2 tingkat atau 1 tingkat gitu. Menurutmu mereka puas gak sama kinerjamu sebagai badis? Aku mengunderestimate diriku sendiri. Kenapa? Kau merasa gagal jadi seorang badis? Mungkin ya, aku ada kurang mendekatkan diri pada mereka. Bahkan banyak dari divisi lain mungkin bisa lebih dekat sama mereka. Terus kayak, ya begitulah. Begitu. Ya jadi kamu gak mau menilai dirimu oke apa tidak? Ya tapi aku merasa sih kurang dari oke. Kalau ada 0 sampai 10 aku sih 9. 3. Kenapa 3? 9 bagi 3. Enggak dong. Ya 9 bagi 3. Ya. Mau lagi gak jadi badis? Mau. Nah, kenapa mau? Aku karena udah pernah tuh ya, terus aku udah tahu kan kegagalanku di mana. Aku pengen memperbaiki itu, terus aku pengen jadi the best version of me being badis gitu. Nah, itu ya oke. Sekarang
kan mau ada lagi nih SCLS tahun depan Yes, 2003. 2023. Ya. Nah, buat teman-teman yang belum punya kesempatan jadi panitia nih, mau gak? Maksudnya gimana sih caramu mengadres supaya mereka tuh punya pemikiran yang sama kayak kalau libur gak usah balik atau kalau ada kepanitiaan harus ikut. Nah, kira-kira ada Fatih di sana. Dia lagi. Fatih itu mau jadi panitia. Halo, dadah dong. Ya. Mana sih? Apa yang pengen kamu sampaikan ke orang-orang yang masih kuliah pulang? Saya juga salah satu kuliah pulang. Cuman Saya tuh punya keinginan buat mengembangkan diri lah. Pokoknya jangan cuma belajar di akademik aja gitu. Tapi juga ya punya kepanitiaan at least 50 kali dalam kebanyakan dong 50 kali dalam S1. iya. Jadi Kenapa underestimate 50 tuh? kebanyakan dong kalau 50. Kayak misal kau kuliah kan berapa kuliah Kan tuh? kuliah Berapa? misal aku 8 semester. Iya. Kuliah 8 semester. 1 semester 6 bulan. 6 kali 8 berapa? 48. Nah, 1 bulan sekali dong kalau gitu. kan oke. Enggak lah. Ya ikut kepanitiaan yang beneficial Ya. sama mendapatkan experience yang banyak gitu. Ada lagi gak yang mau kau sampaikan? Kayak ayo ikut SCLS. Ayo ikut. Ayo ikut pokoknya. Di mana lagi kalian bisa bertemu orang luar, terus kalian bisa jalan-jalan. Terus ngasih jalan-jalan tuh emang gitulah, emang kayak itu positif. Serunya pokoknya. Tapi emang seru pokoknya bertemu dengan orang lain. Terus kita juga Bang Fawas nih bagian ngeplan kemarin juga oke banget. By the way, kalau kalian nggak tahu. Iya, yang waktu ngeplan tuh. Ngeplan apa? Di papan tulis. Oh ya, saya suka merencanakan sesuatu Iya, soalnya. tuh oke banget. Ini kalau mau jadi humas. Ya, nanti kita lihat ya ke depannya saya akan. Anda mau jadi Mbak Diska? Sebenarnya tertarik tapi nanti 2023 pengen. Iya, pengen punya interaksi yang apa? Apa tuh interaksi yang dekat tuh bahasa bagusnya? Pokoknya pengen punya memori yang baik lah dengan orang luar. Karena kan gini, kalau kuncinya kan mengikat tali silaturahmi. Nah, jadi kalau kita punya kedekatan dengan orang luar, kalau kita butuh bantuan di luar sana, kan mereka pasti dengan senang hati membantu gitu. Apalagi ketika exposure yang kita miliki itu exposure internasional. Itu akan sangat seru sih. Kita punya teman dari luar negeri itu punya perspektif, bisa tahu culture mereka seperti apa dan masih keep in touch tuh. Delivering information-nya tuh jalan dan seru gitu karena diverse apa yang kita temukan. Ini juga salah satu kelebihan kita di iPulse ya. Kayak masuk iPulse. Ya bebas sih mau masuk mau enggak. Cuman kalau udah di dalam ya banyak yang bakal membantu, bakal banyak oke. Itu aja. Terima kasih sudah mau dimasukkan ke dalam salah satu episode di Bincang Pengalaman. Dengan senang hati. Target saya 5 kali muncul dalam Telos. Ya, kau harus banyak pengalaman berarti. Iya. Dukung aku menjadi presiden. Kenapa jadi presiden? Oke, dadah. Dadah.